Selamat datang teman-teman di acara ILC ya. ILC itu adalah iCommunity Level Up Club ya. Apa sih iCommunity? iCommunity adalah sebuah komunitas ya, komunitas bisnis di mana kita punya moto adalah share network, grow network ya, berbagi relasi, perbesar rezeki. Ya sama seperti tadi pendahuluan 10 menit awal kita saling berbagi ya, berbagi relasi. Dan disitulah saya percaya ketika kita berbagi relasi, ketika kita bernetworking ya, kalau kata bahasanya gitu ya, maka otomatis kita memperbesar rezeki kita ya. Kenapa? Karena ya kalau kita kerja sendirian ya rezeki kita ya segitu aja gitu. Tapi kalau kita punya temannya banyak, ya, maka rezeki kita juga bisa multiplikasi seperti itu. Nah, kenalin dulu buat teman-teman yang belum kenal ya, nama saya adalah Juanda Rovelim ya, saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Inilah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada di certified trainer, founder dari iCommunity ini dan digital marketer. Ya, beberapa karya saya ada beberapa buku, ada Digital Marketing in Action, sudah terbit cetakan keduanya, ada Naked Sales, ada ebook Ghost Kitchen, dan ada Game Card. Ya, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman. Ya. Nah, selamat datang di eranya social commerce. Apa sih eranya social commerce? Nah, teman-teman kita tahu ya, sekarang kalau kita mau berbelanja, kalau misalnya kita mau beli sesuatu secara online gitu ya, kita sedikit banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita ya. Kalau kita mau belanja lihat reviewnya, kalau kita mau belanja kita lihat bintangnya, atau kalau kita mau belanja kita tanya dulu teman-teman kita di sosial media, atau paling gampang kita ngepost di Facebook. Kira-kira saya mau beli produk ini bagus nggak ya? Atau misalnya, produk ini sama produk ini bagus mana? Kita tanya dulu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah kekuatan dari sosial tadi. Ya, jadi kita menggabungkan antara sosial media dan e-commerce. Jadi social commerce seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat demografi di Indonesia pada tahun 2020 kemarin, datanya, itu total populasi kita kurang lebih sekarang ada 272 juta orang, ya, 272 juta orang. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat pengguna internet ada 175 juta, ya. Nah, terus juga kalau kita lihat lagi pengguna sosial media ada sekitar 160 juta. Artinya apa? Banyak nih 160 juta gitu ya. Artinya kita punya market di digital, kalau kita nggak garap, kita kehilangan 160 juta traffic ya yang bisa menjadi potensial buyer kita seperti itu. Kemudian lagi juga penggunaan smartphone itu ada sekitar 330 juta ya pengguna smartphone. Bayangkan ya, total populasi kita 272 juta. Ya kalau kita bisa misalnya pecah-pecah, yang mungkin menengah ke atas, menengah ke bawah, taruhlah setengahnya ya. Nah, itu artinya apa? Kurang lebih satu orang sekarang itu punya 2 handphone atau kita punya 2 nomor, teman-teman, ya. Nah, terus juga kalau misalnya dilihat jumlah entrepreneur ideal berapa sih? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, negara maju itu jumlah entrepreneur-nya adalah 14% dari jumlah penduduk, ya. Sedangkan apa namanya, kalau misalnya di Indonesia, oke sebentar, saya belum kasih link Zoom-nya, sebentar. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu hanya 3%, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih kita memenangkan persaingan di era social commerce ini? Apakah Anda mau berkompetisi atau berkolaborasi? Ya. Nah, kalau Anda berkompetisi, artinya kita siap-siap nih gontok-gontokan nih, kita siap-siap nih banting-bantingan harga nih. Atau kita berkolaborasi. Ya, berkolaborasi artinya kita kerjasama. Kita saling bergandengan, kita saling berangkulan seperti itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda mau seperti di sebelah kiri atau seperti di sebelah kanan? Ya.
Kalau Anda seperti di sebelah kiri, berarti Anda ikan-ikan kecil yang tercecer, itu pasti akan dengan mudahnya dimakan oleh ikan-ikan besar, seperti itu. Ya. Atau kita sebagai ikan-ikan kecil bergabung bersatu, ya, sehingga tampak besar, sehingga juga nanti ikan-ikan besar juga bisa takut sama kita. Nah, pertanyaan sekarang adalah gini, bukan lagi pebisnis besar mengalahkan yang kecil, namun pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas, ya, itu akan dapat mengalahkan pebisnis yang lambat, ya, yang berjalan sendirian. Jadi sekarang udah nggak zamannya lagi kita berjalan sendirian, teman-teman. Berbisnis sendirian, semua dimakan sendiri nggak bisa, ya. Kita harus berbagi seperti itu. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya di mana posisi Anda saat ini? Oke? Apakah Anda sebagai calon pebisnis, ataukah Anda pebisnis pemula, atau Anda pebisnis yang sudah berpengalaman? Di sini banyak sekali pebisnis-pebisnis yang sudah berpengalaman, ya. Tadi saya sudah sebutkan, ada guru saya, Pak Frans, ada mentor saya, Pak Peter, ada sahabat saya juga, Pak Hendra, ya, dan teman-teman yang lain. Ya, itu juga ya orang-orang yang sangat humble, ya, sangat humble dan mau berbagi seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya, ya, ada 3 tantangan dan 3 realita pebisnis di masa pandemi saat ini. Oke, pertama apa sih? Pertama tuh banyak sekali orang yang bilang nggak punya modal, ya. Tapi sebenarnya, ya, itu bukan nggak punya modal. Mereka itu cuma belum ketemu orang-orang yang mau menyediakan akses permodalan bagi bisnis mereka. Ya. Yang kedua, nggak punya pengalaman bisnis. Nah, sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu orang yang mau menjadi mentor Anda dalam mengembangkan bisnis. Ya. Tapi kalau misalnya Anda dalam satu komunitas, Anda akan ketemu banyak orang yang mau menjadi mentor bisnis Anda. Ya. Dan yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan. Nah, sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu orang yang mau memberikan akses kemitraan untuk Anda untuk menjual produk unggulan. Ya, kalau tadi dibilang nggak punya produk, tadi Pak Dharma menawarkan produknya, ya, menawarkan bisnisnya untuk teman-teman bisa bergabung dengan Pak Dharma gratis seperti itu. Jadi sebenarnya Anda hanya belum ketemu nih koneksinya nih dari 3 tantangan ini Anda hanya belum ketemu koneksinya. Nah, buat teman-teman yang mau nanti mempunyai akses untuk menghadapi 3 tantangan tersebut, silakan ikuti Zoom ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah ini akan di-sharingkan juga yang tadi seperti tema kita pada malam hari ini, ya. Kita akan membahas tentang strategi bisnis UMKM, ya. Nanti pengenalan iCommunity ini akan saya lanjutkan, tapi sementara ini kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari orang yang sangat luar biasa, ya. Ini bro saya juga, ya. Kita sama-sama mengembangkan komunitas, ya, dimulai dari komunitas yang dibentuk oleh Pak Frans, ya, dan kita di sana juga membantu untuk mengembangkan komunitas itu. Kita dari tahun berapa ya, 2015 2016 ya bro, ya. Nah, beliau ini adalah CEO, ya, CEO dari Sukses Group Indonesia, ya, dengan memiliki 11 tahun pengalaman di bidang edukasi dan bisnis. Wah, luar biasa ya, masih muda tapi mempunyai 11 tahun pengalaman di edukasi dan bisnis seperti itu, ya. Dan beliau juga adalah penulis dari National Book 7, ya, 7 buku nasional, ya, dan bestseller juga pastinya. Oke. Nah, sebelum kita panggil orangnya, ya, ada videonya dulu nih, ya. Ada videonya yang teman-teman bisa lihat, ya. Sambil setelah video kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bro Michael. Silakan, Bro Michael, videonya diputar. Bentar ya bro ya, ini gue lagi buka dulu. Bentar. Siap. Oke, udah bro? Sebentar bro, ini nggak mau kebuka, error. Sebentar ya bro, gue close dulu materinya. Siap. Bentar ya. Oke.
Oke, Saya sambil buka menunggu. ulang. Yap. Oh, di sini. Oke. Bentar. Oke. Oke, saya share ya, Bro ya. Ya, silakan Bro. Oke, share screen. Ya, kelihatan ya, Bro? Udah, oke, siap. Sorry. Bentar, belum ini. Share sound. Sip. Oke, Oke, silakan Bro. Stage is siap. yours. Kedengeran suaranya? Dengeran. Thank you. Oke. Saya next. Oke, thank you buat Bro Juanda yang sudah menjadi moderator serta menyelenggarakan komunitas yang keren banget, iCommunity. By the way, mau cek sound, suaranya jelas, Bro? Jelas banget Bro. Oke, thank you so much. Dan salam kenal buat teman-teman semua. Senang banget hari ini bisa nambah teman baru, maupun mungkin di sini sudah ada beberapa yang saya kenal, termasuk yang mungkin satu komunitas ataupun mungkin satu grup WhatsApp ya, seperti itu. Dan hari ini pastinya saya jujur bukannya mau mengajari ataupun mungkin mau menjadi guru buat teman-teman. Saya melihat di sini sudah banyak senior dan orang-orang humble yang luar biasa. Malah di sini saya pengen belajar dari teman-teman. Ya, tapi karena hari ini saya diberikan kesempatan sama Bro Juanda untuk sharing, dan kebetulan Bro Juanda tahu saya benar-benar baru injak kaki di rumah, dan hari ini saya dipercaya buat sharing sama teman-teman. Semoga kita bisa kolaborasi dan semoga sharing saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sebelumnya hari ini saya pengen nanya sama teman-teman setelah nanti saya perkenalkan diri saya. Setelah saya perkenalkan diri, teman-teman juga perkenalkan diri, cuma nanti via ini aja ya, via chat saja biar tidak makan waktu. Ya, kalau ditanya apa kegiatan saya sekarang, nanti saya akan jelaskan secara detail, teman-teman baca dulu aja, karena kalau saya jelaskan kegiatan, nanti materinya nggak bakal kebagian cukup banyak. Jadi saya akan next saja ke bagian yang saya kerjakan, terutama yang paling utama.
Saya basically bukan dari keluarga pengusaha ya. Ayah saya itu penjaga toko dan ibu saya cuma ibu rumah tangga. Dari sana saya punya problem ekonomi di dalam keluarga semenjak dulu, yang dimana mengakibatkan saya menjadi pribadi yang introvert. Dari sana saya tahu bahwa ada jalan yang terbuka ketika saya mau berusaha. Intinya dari sana saya menjadi seorang karyawan pernah, saya pernah jadi seorang buruh yang artinya jadi tukang gotong-gotong bawa barang, kuli panggul pernah. Saya pernah jalanin MLM, saya pernah jalanin asuransi, dan semuanya bagus, dan semuanya memproses saya hingga saya menjadi seperti sekarang. Ibaratnya ada benang merah, ada rencana Tuhan di dalamnya yang menjadikan saya seperti hari ini. Kegiatan saya nanti saya akan jabarkan secara satu atau dua saja untuk saya akan berikan contoh. Tapi kalau dibilang saat ini saya punya cukup banyak kesibukan terutama di beberapa produk yang saya buat sendiri maupun saya mengkonsultankan beberapa perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Jadi buat teman-teman yang pengen kolaborasi, buat teman-teman yang pengen sharing, pengen punya produk atau pengen bikin produk, nah itu mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Dan sebelum saya mulai, kalau bisa biar saya bisa melihat wajah teman-teman, boleh kameranya dinyalakan ya biar lebih kelihatan. Dan yang kedua, pastikan selama acara fokus karena biarpun acara ini malam hari mungkin sambil rebahan, sambil baringan, alangkah baiknya kalau kita bisa fokus selama acara sehingga biarpun di tengah malam ini kita tetap bisa mendapatkan manfaat dan materi yang terbaik. Dan berikutnya adalah ini yang penting sekali, terkadang mendengar saja nggak cukup, perlu dicatat. Jadi buat teman-teman yang mau mencatat silahkan, dan yang belum bawa catatan boleh diambil dulu buku catatannya. Dan kalau punya pertanyaan, boleh di akhir, boleh di tengah acara, silahkan. Ya, karena saya senang ketika lagi membawakan satu materi, ada yang bertanya. Artinya teman-teman menyimak, dan saya happy banget. Ya, kemudian aktif melalui chat dan kosongkan gelas atau pikiran kita. Hari ini mungkin kita sibuk dengan aktivitas dan rutinitas yang sangat luar biasa, tapi saya percaya ini adalah rencana Tuhan untuk mempertemukan kita di sini. Jadi buat teman-teman yang sudah lelah, hilangkan dulu lelahnya. Yang udah capek, dihilangkan dulu capeknya. Yang punya banyak tugas atau punya banyak kerjaan, dihilangkan dulu tugas dan kerjaannya. Ya, kosongkan gelas agar kita siap untuk menerima apapun yang diberikan di malam hari ini. Dan pastinya alat komunikasinya jangan lupa di charger, karena biasanya setelah seharian dipakai, alat komunikasinya mulai lowbat. Ya, oke, mungkin itu sebagian sharing dari saya mengenai rules. Nah, saya pengen lihat dulu responnya. Wah, di sini ada Pak Peter. Nah, ini teman juga ya di CEO ya, salam kenal. Nah, ini luar biasa nih. Nah, ini ada Pak Haryanto, thank you. Ada Pak Willy, langsung kasih nomor handphone. Wah, ini gercep banget ya, keren banget. Kira-kira apakah rules webinarnya sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, saya pengen teman-teman dibuka dulu kolom chatnya yang ada di bawah. Teman-teman boleh ketikkan jelas dan di-enter biar saya bisa menyapa teman-teman. Dan katanya orang yang mau merespon hal baik, doanya juga direspon sama Tuhan. Thank you. Di sini ada Bapak atau Ibu ya, Linkan, thank you. Ada Pak Basuki, ada Mom Work, wah keren ya. Ada Ibu Holly ya, ada Ibu Meta, ada Bro Willy, ada Bro Hendrik, thank you. Bro Dharma, nah, seneng banget bisa kenal sama teman-teman semuanya. Thank you Bro Hendro, thank you so much. Thank you, thank you. Ada Bro Leonardus, wah ini senang banget ya, ketemu banyak teman-teman baru di sini. Oke, thank you. Saya doakan semoga yang merespon doanya di tahun ini dikabulkan semuanya. Amin. Ya, thank you Bu Katerina. Thank you Bro Haryanto. Thank you so much. Oke. So, hari ini kita mau bahas mengenai marketing strategi. Ya, saya akan ngomong apa yang saya jalanin, apa yang saya lakuin, dan saya akan cerita kalau teman-teman ada yang mungkin ada yang nggak jelas atau kelewatan, silahkan tanya ya. Wah, Pak Arti, wes ini luar biasa. Kalau Pak Arti kenal baik saya, orangnya humble, punya madu. Jadi buat teman-teman yang suka konsumsi madu, bisa langsung hubungi Pak Arti. Ya, thank you. Mari kita lanjutkan dengan UMKM Marketing Strategi di 2021.
Ya, 2021 buat saya tahun yang cukup ada kabar baik dibanding 2020 yang mungkin punya kendala dari sisi pandemi dan lain sebagainya. Tahun ini mulai ada peningkatan yang cukup baik. Bahkan di bidang saya pun salah satunya bidang advertising di perusahaan saya itu mengalami kenaikan omset 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Itu adalah good news ya. Jadi 2021 adalah good news buat kita yang terus bergerak, tapi bad news buat kita yang selalu menunggu, ya antarlah tunggu pandemi selesai, kita nggak tahu kapan selesai. Ya. Nah, ada 2 kunci yang saya pengen bahas di 2021 ini sebelum kita masuk ke dalam segmen marketing. Ya, karena menurut saya marketing itu adalah alat terakhir kalau kita sudah menyelesaikan 2 kunci ini. Ya, yang pertama ini adalah investasi mengenai 2S. Kenapa saya bilang investasi? Sebenarnya bisa teman-teman investasikan yang pertama, atau teman-teman kalau yang pertama nggak bisa, teman-teman bisa lakukan yang kedua. Saya buka aja. Oke. Yang pertama adalah di 2021, orang yang benar-benar bisa berkembang adalah orang yang punya kemampuan. Itu dulu yang saya harus garis bawahi. Saya pernah coba usaha, kayak misalnya bisnis makanan. Bisnis makanan saya nggak bertahan. Artinya bisnis makanan saya bangkrut. Saya waktu itu buka di awal tahun lalu ya, memang karena pandemi dan karena kondisi. Artinya memang usaha bisnis makanan saya nggak jalan, seperti itu. Karena saya nggak memiliki kemampuan di bidang itu. Dalam arti, saya tidak benar-benar expert di bidang makanan. Mungkin beda sama Pak Peter yang sudah pengalamannya puluhan tahun di dunia kuliner. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah investasi yang mesti kita miliki adalah kemampuan kamu apa? Ya, kemampuan kita apa? Kemampuan yang bisa jadi barang apa? Kemampuan yang bisa jadi jasa apa? Kalau nanti saya akan cerita dari bidangnya saya di keterangan produk. Ya, ntar saya akan cerita apa skill yang saya miliki. Kalau dari sisi skill kita nggak mampu, atau kita merasa kurang, atau kita merasa belajar lagi kelamaan, atau kita merasa, iya ya, saya tuh skillnya semua nanggung, sosial media nanggung, skill buat makanan nanggung, skill strategi bisnis nanggung, semuanya nanggung, kebanyakan susah bertahan. Mereka yang skillnya nanggung susah bertahan. Mereka yang bertahan adalah biarpun skillnya nanggung, mereka terus asah sampai mereka jago. Itu yang paling penting. Trial error-nya nggak boleh berhenti. Nah, orang yang skillnya nanggung dan kemudian berhenti, kemungkinan besar di 2021 dan tahun-tahun berikutnya tidak akan bertahan. Dan kemungkinan ganti bisnis atau ganti bidangnya yang lain. Itu yang pertama. Tapi ada nggak cara yang lebih singkat, cara yang lebih mudah? Ada. Buat mereka yang memang merasa, iya secara kemampuan gue tuh nanggung. Kayaknya tuh gue tuh mau ngelakuin apa aja kayaknya nanggung. Nggak ada yang bener-bener expert. Disuruh bidang production, nanggung. Marketing, nanggung. Operation, nanggung. Semuanya nanggung. Lebih baik mulai berinvestasi di SDM. Ya, SDM yang memang dia punya kapabilitas. Saya mulai cerita dari yang pertama skill. Saya secara skill, saya paling happy kalau saya bisa mengerjakan yang bidangnya strategik. Saya paling happy kalau membahas mengenai marketing, branding, selling, dan saya paling sulit membahas yang perintilan kayak operation, kemudian baca perjanjian yang panjang, yang bertebalnya tebal-tebal. Nah itu saya tuh untuk perintilan yang detail-detail seperti itu saya orangnya tidak terlalu bisa ke arah sana. Biarpun saya udah terus berusaha mencoba dan berjuang. Nah di situ saya juga investasi ke SDM yang memiliki hal yang bisa melengkapi saya. Nah itu dia. Jadi buat teman-teman yang merasa skillnya kurang boleh diasah. Kalau merasa kelamaan boleh pakai SDM. Saya biasa begitu. Ya. Ini yang kunci pertama, investasi 2S. Kalau teman-teman sudah memenuhi unsur yang utama ini, teman-teman boleh masuk ke kolam yang berikutnya, ya. Jadi kalau yang pertama ini belum, jangan ke yang kanan. Ya, karena kalau yang ke kanan ini berbeda lagi karena ada 2C. Nah, yang ke kanan ini adalah kolaborasi. Jadi kalau kita mau, misalnya hari ini teman-teman di iCommunity, pas banget saya bahasnya mengenai 2C ini, corporate dan community. Misalnya, saya pengen di dalam komunitas ini bekerja sama dengan seseorang. Saya bakal lihat dulu, orang ini skillnya bagaimana, gitu loh.
Ya kan, punya kemampuan apa, bisa melengkapi apa. Setidaknya itu dulu. Ya, kalau masalah bisa dipercaya atau tidak, ya itu akan kelihatan seiring berjalannya waktu. Tapi biasanya kecocokan orang untuk berkolaborasi adalah dari sisi apakah dia punya kemampuan atau tidak. Nah, karena kita bicara mengenai ringnya UMKM, saya akan hanya membahas mengenai UMKM. Ya, jadi banyak yang bergabung di komunitas tapi kemampuannya nggak ada. Ini yang biasanya banyak kejadian. Atau ada komunitas tapi pelit untuk investasi SDM. Apa-apa dikerjain sendiri, sedangkan dikerjain sendiri semuanya tidak bisa maksimal. Ini banyak banget kejadian. Makanya di kalangan komunitas akhirnya ya sudah, orang juga mau kerjasama tidak terlalu merasa ada kebutuhan. Akhirnya nggak kerjasama. Begitu juga dengan corporate, artinya kalau misalnya saya nanya sama Pak Juanda, kira-kira bagaimana Bro Juanda bisa punya banyak klien, punya banyak kerjasama dengan corporate? Oh iya Bro, soalnya corporate itu tahu saya gitu ya, tahu brandingnya Coach Juanda, misalnya the most wanted digital marketer, ataupun orang tahu bidangnya Coach Juanda seperti apa, punya kemampuan, kemudian juga punya relasi di komunitas, punya relasi di corporate, akhirnya dipercaya, dan akhirnya bisa berkembang. Nah, jadi kalau boleh dibilang, dua hal yang harus dipenuhi adalah investasi dan kolaborasi. Ya, kalau teman-teman di tahun 2021 ini bisa investasi kemampuan, itu bagus. Kalau teman-teman di 2021 invest kemampuan, kayaknya kelamaan, invest SDM, itu bagus. Ya, kalau tidak invest dua-duanya, maka akan kehilangan semuanya rata-rata. Ya, karena nggak punya kemampuan, nggak punya SDM. Yang kanan, kalau sudah punya yang kiri, baru masuk ke kolaborasi. Ya, fokus untuk kerjasama dengan corporate dan community. Ini yang saya lakukan. Kayak saya punya proyek dengan KAI, ya namanya kalau teman-teman download apps-nya tuh kayak Akses, itu corporate kerjasama kita dengan KAI. Kemudian saya juga banyak kerjasama dengan corporate, dipercaya jadi konsultan untuk IPO. Bagaimana membuat perusahaan itu akhirnya bisa share dia punya saham ke masyarakat dan masih banyak lagi. Nah, intinya dua key ini yang saya harap teman-teman benar-benar miliki, investasinya dapat, kolaborasinya dapat. Investasi harus ke kemampuan, kolaborasi harus ke corporate dan komunitas. Kalau kemampuan susah, fokus kembangin SDM agar kita punya sumber daya manusia yang bisa melengkapi kita. Ya, semoga ini bisa menjadi satu hal yang baik dan semoga jelas. Kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung diketik aja pertanyaannya seperti apa. Dan ini adalah dua kunci yang akan kita bahas sampai akhir. Ya, thank you so much. So, kita mulai tahap berikutnya, kita bicara mengenai marketing. Oke, sebelum saya bicara mengenai marketing, saya mau nanya dulu, teman-teman bagaimana? Kalau ada yang mau ditanya, silahkan diketik gitu ya. Saya akan mulai bahas langsung yang ini. Oke, marketing itu kalau biasanya teman-teman lihat gitu ya, dimanapun materinya sama, pasti 4P. Ya, mau produk, pricing, place, dan promotion. Nah, bedanya saya akan bahas kali ini lebih ke arah apa yang saya lakukan. Saya akan bahas satu persatu dan dari sini saya pengen tahu juga teman-teman sebenarnya punya produk apa. Saya itu dulu pertama kali jadi pengusaha itu bidangnya I.O. Artinya saya mengorganize event-event baik itu acara yang berupa umum ataupun acara ke corporate, ya acara ke perusahaan. Itu biasanya saya melakukan hal tersebut. Baru dari sana saya bikin produk turunan. Waktu itu saya kembangkan satu program, ya satu kelas. Saya senang dengan dunia pendidikan, itu saya bikin program namanya Remaja Sukses. Hingga sekarang, sudah 9 tahun. Nah, saya akan bicara dulu dari produk yang paling utama. Nanti teman-teman silakan tentukan persentasenya. Kira-kira promosinya berapa persen, kemudian misalnya dari tempat berapa persen pengaruhnya kepada hasil, dari price-nya berapa persen, dari produknya berapa persen. Nanti kita akan bahas ya di belakangnya. Oke, Bro Haryanto, kopi bubuk atau biji, wis keren. Dan pemanis alami, Berka, wis mantap. Kemudian produk mainan, Jilsi Toys, oke. Ada asuransi mobil, Bu Wiwi. Kayaknya saya pernah ketemu juga sama Bu Wiwi ya. Oke,
saya akan bicara mengenai produk saya yang sekarang ini lagi booming, ya, produk yang saya buat sendiri. Karena kalau produk kerjasama itu beda. Kalau produk kerjasama artinya produk ini saya yang kelola berdasarkan kerjasama. Misalnya jadi reseller, kita yang kelola, kita yang menjadi developernya, ya kita yang buatin, itu beda. Tapi kalau produk yang diri sendiri, benar-benar idenya dari pemikiran saya, apa yang saya tuangkan semuanya itu jiwanya saya. Ya, jadi produk yang saya maksud di sini kali ini adalah produk yang ada jiwanya teman-teman. Ya, produk yang memang teman-teman itu sudah benar-benar merasa produk itu darah dagingnya teman-teman. Kurang lebih kayak begitu. Di pandemi ini, produk yang saya jual adalah produk parenting. Ya, yang saya create secara pemikiran saya. Produk ini berupa kelas yang sebenarnya sudah jalan dari 9 tahun yang lalu. Cuman karena pandemi, dari offline saya rubah ke online. Judulnya adalah Millennial Parenting Mastery. Program ini satu kali acara maksimal 50 orang. Dan acara kita, program kita hanya bisa datang atau hadir itu cuman boleh satu kali doang. Jadi nggak boleh berkali-kali. Ya, karena produk kita ini sangat limited dan harus benar-benar berkualitas. Nah, yang saya lagi ceritain ini adalah USP dari produk dan benar-benar produk yang saya packaging sampai orang ini cerita ke temannya. Ya, produk ini saya kemas dengan satu tujuan. Ya, orang tua kan namanya parenting itu kan orang tua ya, yang datang ke kelas pendidikan yang saya buat. Saya berharap hanya satu hal, orang tua memahami cara mengubah anak dari tahap awal sampai tahap ke eksekusi. Makanya orang tua berbondong-bondong daftar ke acara ini dan program ini sudah penuh sampai tanggal sekitar belasan Juni, saya lupa tanggal tepatnya berapa. Nah, metode apa yang saya pakai? Metode yang saya pakai sudah pasti metode digital marketing. Nah, saya menggunakan teknik digital marketing, iklan melalui advertising, dan ini sudah saya lakukan dari tahun lalu sebenarnya. Ya. Nah, tetapi iklannya terus saya update dan saya lakukan begitu banyak. Saya akan berikan contoh-contoh dan kurang lebih konten-konten yang menarik sehingga acara ini menjadi acara parenting dengan jumlah terbanyak satu Indonesia. Totalnya dari 2020 acara kita sudah dihadiri lebih dari 2.500 keluarga, yang artinya kita memecahkan rekor sebenarnya. Kalau dulu saya setahun itu saya hanya bisa mendatangkan waktu offline 1.000. Ini kurang lebih setahun bisa 2.000-an dan ini memecahkan rekor. Nah, di sini wah ada Pak Frans juga luar biasa. UMKMpedia Magazine bisa WA, siap. Oke. Nah, di mana kenapa saya sharingkan ini? Banyak orang, nah ini saya juga cerita waktu masih waktu masih offline ya, kegiatannya dulu kayak begini dan kegiatan-kegiatan ini udah bener-bener mendarah daging. Saya cerita ini karena banyak pengusaha itu yang tidak kenal produknya sendiri. Dia nggak tahu produknya itu apa, dia nggak benar-benar punya jiwa di dalam produknya itu. Ya, makanya ketika saya ngobrol sama banyak teman-teman, rata-rata mereka yang survive dan bertahan sampai benar-benar luar biasa berkembang, mereka yang benar-benar menjiwai membuat produk itu jadi produk ultimate, produk terbaik, produk terkeren, dan produk yang orang lain nggak bakal kecewa. Ya, sebisa mungkin menghindari kekecewaan. 1-2 kecewa, it's okay, nggak apa-apa. Nah, makanya kenapa saya ceritakan ini, karena ini produk yang murni semuanya saya yang buat dari scratch. Seperti itu. Sampai kita punya alumni murid sudah lebih dari 8.000 keluarga di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ini waktu dulu masih ketemuan offline, waktu kita masih bisa tegur sapa tanpa masker, tapi sekarang semuanya sudah online, tetapi kabar baiknya semuanya mengalami perubahan. Karena kita menghargai perubahan-perubahan kecil. Ya, saya tahu teman-teman di sini pasti pengen dikenal, pengen kolaborasi, pengen memperkenalkan produk dan lain sebagainya.
Dan saya tahu bahwa teman-teman di sini memiliki satu hal yang benar-benar akan membantu banyak orang. Pesan saya terutama buat di produk, sebelum kita bahas yang lain adalah, jangan sampai orang lain tidak ngomong wow sama produk Anda. Ya, oke, saya misalnya beli biji kopinya, misalnya tadi biji kopinya Bro Haryanto. Ternyata setelah saya beli, misalnya lebih enak daripada kopi bubuk yang lain atau biji kopi yang lain. Saya merasa sangat berbeda, sangat berkualitas, sangat memberikan satu pengalaman journey yang luar biasa buat saya. Mungkin saya akan pesan lagi sama Bro Haryanto. Nah, pendekatan yang seperti ini akan sangat bagus kalau Bro Haryanto benar-benar paham. Ya, apalagi kalau sampai Iya, tahu. Dek. Oke, apalagi kalau sampai misalnya kita tahu petaninya itu di daerah mana, kemudian dan lain sebagainya, itu akan lebih kita bisa mendalami, ya. Kemudian dari segi produk, nah saya pengen teman-teman dari segi produk sudah di-sharingin, gitu ya. Dan teman-teman pasti juga sudah sangat terbiasa dengan yang namanya USP. Nah, tinggal yang teman-teman perlu cari tahu adalah yang namanya market research. Setelah orang-orang pada beli produk teman-teman, bagaimana responnya? Dan kalau mereka responnya bagus, kira-kira signifikankah ke penjualan? Kalau ternyata produknya bagus, penjualannya nggak signifikan, berarti ada yang kurang tepat. Kalau ternyata produknya biasa saja, tetapi penjualannya bagus, itu mungkin marketingnya luar biasa. Nah, tetapi kalau dua-duanya bagus, produknya bagus, marketingnya bagus, teman-teman akan luar biasa punya impact, punya sesuatu yang akan lebih baik lagi. Ya, oke. Dari segi produk, saya pengen dengar dulu dari respon teman-teman. Kira-kira apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, boleh diketikkan dulu jelas dan di enter. Ya. Dan kali ini doa saya berbeda. Ya. Yang ngetik jelas kali ini saya doakan usahanya lancar, rezekinya banyak, dan bisa memberikan berkah dan berkat bagi banyak orang. Amin. Thank you Pak Arti. Wah, ini luar biasa semangatnya. Ada Bu Holly, ada Bu Wiwi, ada Pak Hendrik, thank you. Ada Bro Willy, thank you. Kemudian ada Bro Kristi ya, atau Sis Kristi, sorry. Ada Bro Leo, ada Bro Polus, thank you. Ada Sis Eka, ada Bro Dharma, Sis Diana ya. Saya doakan semuanya dan thank you buat yang sudah merespon. Wes, thank you juga Bro Suhaimiad. Oke, thank you juga ya, thank you Bro Haryanto, thank you Sis atau Bro Linkan, thank you. Oke, yang kedua sekarang kita bicara mengenai marketing, kita sudah bicara mengenai produk. Teman-teman pengen bahas lebih spesifik bisa, tapi kalau produk itu lebih ke produk R&D. Produk R&D itu benar-benar inovasinya luar biasa, sama pendalaman produknya luar biasa. Model-modelnya juga harus diupdate terus. Jadi kalau untuk masalah produk, semuanya berbeda-beda. Tinggal bagaimana pengalaman dan skill teman-teman yang menentukan. Atau kalau bingung, boleh konsultasi ke orang yang sudah punya pengalaman di arah produk teman-teman. Atau lebih gampang lagi kalau teman-teman punya yang namanya kompetitor. Wah, paling enak kalau punya kompetitor. Bisa melihat kira-kira yang mana yang kita belum punya. Di situ bisa kita masuk ke ranahnya kompetitor dan kita belajar, kita melakukan yang kayak biasa. Kita amati, kemudian kita modifikasi dengan gayanya kita. Sekarang kita lanjut ke pricing strategi matrix. Di mana saya percaya dan yakin teman-teman pas punya produk itu pasti kadang bingung menentukan harga. Sebenarnya harga itu akan ditentukan dari yang namanya HPP atau harga pokok penjualan. Ya. HPP ini yang sebenarnya saya berharap teman-teman tuh punya harga pokok yang tidak terlalu mahal, sudah dihitung yang baik. Kalau misalnya makanan sudah dihitung sampai gasnya berapa, kemudian kalau perlu airnya dihitung berapa, sehingga teman-teman terkalkulasi berapa sih harga modalnya. Nah, dari harga modal ini, yang teman-teman baru bisa melihat seberapa banyak teman-teman bisa mendapatkan keuntungan. Kalau teman-teman main ke market yang price-nya tinggi, sama price-nya rendah, jelas marketnya berbeda.
Kalau teman-teman main yang kualitasnya tinggi sama kualitasnya rendah juga jelas nanti semuanya unsur marketnya berbeda, ya. Nah, di mana kita akan mulai dari pricing strategi produk teman-teman yang tergantung ya teman-teman mau ke arah mana. Kalau saya biasanya menentukan harga, saya lihat dulu yang beli itu siapa. Oh, yang beli produk saya mereka adalah kelas AB, orang yang punya daya beli. Oke, bagus. Artinya mereka bisa mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada kelas B dan C. Ya, AB lebih banyak daripada B dan C. Ataupun di bawahnya. Nah, saya akan mulai dari beberapa skema. Kalau produk teman-teman ternyata secara kualitas, jujur misalnya, saya reseller coach, ya kualitasnya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Dan teman-teman ngelihat market yang beli juga rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Maka teman-teman akan menggunakan harga yang biasanya marginnya tipis. Saya punya usaha baju, namanya Setuju, ada di Shopee. Saya ngambil margin per baju rata-rata 5-10 ribu. Tipis banget. Kenapa? Karena saya bermain di pricing strategi yang dimana marketplace itu rata-rata memang harganya nggak terlalu mahal dan kualitasnya nggak bagus-bagus amat. Kalau saya tiba-tiba masuk dengan harga yang sangat mahal, yang ada toko saya nggak laku. Kalau dibilang di daerah sini adalah daerah perang harga, saya setuju. Karena memang banyak orang, bagaimana kualitas serendah-rendahnya untuk harga serendah-rendahnya. Ditambah ada budget marketing, kalau perlu dikasih gratis. Ya kan, sampai barang tersebut akhirnya orang berbondong-bondong beli, padahal harganya nggak semurah itu. Nah, ini adalah pricing strategi yang biasanya banyak dilakukan untuk mereka yang memainkan produk-produk komoditas, produk yang harganya terlalu banyak jenisnya, terlalu banyak di masyarakat, biasanya mereka akan masuk ke sini. Kalau ditanya, saya seneng nggak masuk ke daerah sini? Sebenarnya lebih capek, lebih banyak capeknya daripada duitnya, itu aja. Ya, dan saya nggak terlalu suka sebenarnya di arah sini. Tapi kenapa saya main di baju? Karena saya punya partner itu tempat sablon baju. Dan di situ saya punya margin lebih gede. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, ada yang ternyata biasanya kayak produk saya. Misalnya, saya main yang kualitasnya itu saya berani kasih jaminan. Artinya memang produknya bagus. Nah, kalau teman-teman bikin produk berani kasih jaminan, artinya produk teman-teman bisa memberikan kepuasan lebih kepada para pelanggan atau para customer. Nah, biasanya produk yang kualitasnya bagus, tapi juga bisa harganya murah. Biasanya karena memang kita pengen memperkenalkan dulu produknya. Saya dulu kalau bikin acara teman-teman waktu offline, itu dulu sekali saya bikin acara 200.000 sampai 500.000. Di online sudah pasti dengan kemasan yang bagus, dengan hasil yang bagus, sebenarnya harganya bisa sama. Biarpun saya bilang nggak nyewa tempat, tapi kan kualitas kita nggak turunin. Tetapi karena orang belum pernah cobain yang online, saya akhirnya ngurangin harganya dari 200.000, dulu saya melakukan penetrasi market hanya 50.000. Dan ternyata laku. Kemudian saya naikin ke tahap kedua 60.000. Saya naikin ke tahap ketiga 70.000 dan seterusnya. Itu adalah pricing strategi untuk penetrasi. Kualitasnya bagus, cuman harganya dimurahin karena pengen marketnya cobain. Ya, kecuali teman-teman brandingnya sudah bagus. Misalnya Zara, kayak misalnya saya pakai baju misalnya eksekutif atau Giordano. Ya udah nggak usah cobain, orang udah tahu bajunya bagus. Tapi kalau bajunya misalnya merek yang kita nggak kenal, kita perlu penetrasi, makanya cobain. Atau ke bazar, bikin promo yang menarik. Atau bundling produk, atau kerjasama brand, itu juga bisa. Ya, oke. Berikutnya, kita main yang marketnya lebih up. Kalau tadi marketnya adalah market yang memang secara price mereka belinya secara low, tapi ada nggak orang yang punya uang banyak marketnya juga dikasih low? Ada secara price-nya. Secara price-nya dikasih low.
Mereka adalah market yang memang senang untuk bisa membeli barang yang bagus dengan harga yang murah. Itu juga ada, ya. Sekarang kita masuk ke kualitasnya low. Ya, kualitasnya nggak bagus, ya. Tetapi secara harganya tinggi, ya. Kualitasnya nggak bagus, tapi secara harga tinggi. Nah, ini adalah strategi yang biasanya digunakan untuk sebagian besar brand atau sebagian besar produk ketika mereka launching. Saya pernah ingat banget ketika saya dulu ke pameran. Kalau ini saya jarang lakukan ya kalau untuk produk launching. Rata-rata produk launching itu biasanya di pameran atau biasanya di tempat-tempat yang kelihatannya keren dan mewah. Ini cocok, ya. Artinya produk ini memang secara kualitas mungkin nggak bagus-bagus banget, tapi karena di pameran kelihatannya bagus. Dan kita bilang bahwa produk kita lagi launching. Launching produk terbaru. Namanya produk terbaru, udah pastikan orang lihat harganya lebih mahal. Makanya dikasih yang harganya high. Kurang lebih seperti itu. Nah, strategi ini bagus digunakan untuk melihat market. Ya, untuk melihat market, apakah tertarik dengan produk ini biarpun kualitasnya rendah, tapi dengan harga yang tinggi. Kalau teman-teman tahu gitu ya, saya nggak bilang kualitasnya low, tapi mungkin secara brand. Teman-teman pasti kenal satu merek handphone atau satu merek telepon genggam atau smartphone yang secara merek itu ya dulu baru muncul di Indonesia. Tiba-tiba dia launching produk yang harganya kalau nggak salah belasan juta, pengen nyaingin kompetitornya. Dan yang terjadi adalah dia gagal total. Kenapa? Karena produknya nggak laku seperti yang diharapkan. Tapi itu adalah metodenya skimming. Dia pengen kelihatan berkelas, dia pengen kelihatan mahal biar naikin brandingnya dia. Padahal kualitasnya biasa aja. Ya. Dan yang terakhir adalah yang paling top atau mereka yang price-nya mahal, sedangkan kualitasnya juga bagus. Ini yang biasanya top brand. Top brand itu apapun yang teman-teman beli, yang memang secara kualitasnya nomor satu atau kualitasnya terbaik dengan harga yang memang mahal. Kayak misalnya, saya dulu waktu lagi pengen beli misalnya tas LV gitu ya. Itu benar-benar satu customer itu dilayani sama satu orang. Jadi kalau misalnya customer itu belum selesai beli, orang ini nggak bakal ngelayanin pelanggan yang lain. Jadi kalau kita mau dilangganin, kita mesti ambil dulu nomor antrian. Nah, jadi untuk brand-brand yang mahal, secara kualitasnya nggak hanya dari produk, tapi dari pelayanan nomor satu. Dari pelayanan yang terbaik. Saya juga belajar dari perusahaan-perusahaan Jepang. Mereka tuh punya satu hal yang luar biasa. Customer adalah raja. Mungkin sekarang pada banyak yang ngomong, customer bukan raja, tapi saya belajar dari prinsip orang Jepang. Kalau kita bisa memenangkan hati customer, disitulah customer nggak bakal kemana-mana. Biarpun ada diskon, biarpun ada promo-promo menarik, kalau euforianya sudah habis, akan balik lagi ke kita sebenarnya. Ya, euforia diskon pasti ada, euforia orang-orang beli produk karena harga murah pasti ada. Tapi kesetiaan orang sama brand itu yang nggak tergantikan. Ya, kurang lebih seperti ini. Tinggal teman-teman menentukan produknya mau di harga berapa. Kalau saya biasanya margin setidak-tidaknya itu bisa dapat kalau dari harga jual paling bagus itu setidak-tidaknya. Mau kalau jasa jelas lebih tinggi. Kalau jasa margin saya bisa 80-90%. Kalau produk itu setidak-tidaknya kalau makanan kita ambil margin 40%. Ya, kemudian kalau memang makanannya menengah ke bawah 30%, 20%, atau 40% dipotong sama GoFood, GrabFood, atau Shopee Food, ujung-ujungnya tinggal 20%. Bahkan ada yang lebih miris lagi, teman saya buka usaha makanan 10%. Jadi semua tergantung sama teman-teman. Tapi kalau saya lebih milih bukan yang perang harga, saya lebih milih bukan yang banting-bantingan harga, saya lebih memilih bangun produk yang bagus dengan harga yang masuk akal. Di situ pelanggan akan tahu kita punya kualitas. Daripada banting-bantingan harga, ambil barang orang, produknya nggak jelas, teman-teman jualinin barang juga bukan barang sendiri, nggak tahu buatnya di mana, nggak tahu kualitasnya seperti apa. Saya lebih menyarankan teman-teman, sebelum fokus ke pricing, fokus dulu ke produknya.
udah benar-benar the best produk belum yang teman-teman punya? Kalau udah benar-benar the best produk, teman-teman udah believe belum dengan produknya? Kalau benar-benar believe, kira-kira teman-teman sudah mendapatkan wow dari customer atau belum? Wow itu artinya wow, orang tuh sampai bilang wow sama produknya teman-teman. Itu akan menentukan hal yang berbeda. Baru kita ngomong pricing strategi matrix ya. Oke, kurang lebih seperti ini gambarannya sebelum kita ngomongin dua hal lagi. Sekarang sudah 20.31, harusnya sekitar 15 menit lagi saya selesai. Dan semoga teman-teman semuanya jelas dan clear, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang luar biasa di tahun 2021 ini. Teman-teman sukses luar biasa, semua impiannya, semua goalnya tercapai. Amin. Yang setuju diketik dulu amin dan di enter. Saya doakan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Oke, kita lihat siapa yang akan merespon. Nomor 1, thank you. Bro Linkan ya, thank you ya. Ada Bro atau Sis Kristi, Pak Arti, Sis Diana, thank you. Bro Hendrik, ada Ibu Holisi, ada Bro Polus ya, ada iya betul, ada Bro Basuki, thank you ya, thank you so much. Ada Bro Dharma, thank you ya. Thank you buat responnya. Ada Pak Peter, thank you Pak Peter. Ada Bro Leo, thank you so much ya buat sharingnya teman-teman. Berikutnya adalah tempat. Nah, tempat ini yang menurut saya di tahun 2021 ini agak berbeda. Tempat yang nggak bagus akan langsung di underestimate. Artinya tokonya nggak berkelas. Kalau toko yang berkelas itu zaman sekarang tuh kayak KKV. Ya kan, kalau teman-teman ke KKV, teman-teman datang, wah teman-teman bakal bilang, wah ini tokonya hebat, luar biasa, keren banget dekornya, dan membuat teman-teman terinspirasi. Terus juga berbagai macam hal. Nah, kalau teman-teman memang pengen tempat, itu selalu ada dua. Ya, saya percaya teman-teman sudah paham dan sudah mengetahui ada offline dan online. Ya, offline dan online ini adalah dua hal yang memang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, nggak semua yang offline itu nggak bagus. Justru offline banyak bagusnya. Enggak semua yang di e-commerce itu bagus. Justru ada juga yang bagusnya. Nah, jadi memang kedua hal ini yang menurut saya harus disinergikan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau emang nggak butuh offline, ya online aja. Kalau butuh offline, ya offline juga. Jadi memang harus punya strategi yang tepat, terutama untuk masalah tempat ini. Bicara mengenai masalah tempat, jujur, kalau saya sekarang ini visinya lebih ke arah online. Kenapa? Karena saya punya tempat pendidikan, nggak harus nyewa ruko, nggak harus dekorasi, tidak harus renovasi, tidak harus mengeluarkan biaya-biaya maintenance yang mungkin dapat menambah pengeluaran. Sedangkan di tengah pandemi ini, masih banyak orang-orang yang punya rasa takut untuk hadir secara offline. Makanya hari ini kita masih bertemu secara online. Ini God bless, teman-teman semuanya sehat luar biasa. Saya mungkin fokusnya ke online. Tapi ada beberapa bidang yang memang misalnya kayak kita lihat misalnya restoran Angke, Pak Peter. Saya kalau makan di rumah itu kayaknya suasananya berbeda dengan kalau saya makan langsung di sana. Ya, kenapa? Karena unsur offline store-nya ini nggak bisa tergantikan sama online begitu aja. Mungkin makanannya bisa di take away, makanannya bisa di delivery, tapi tetap suasana offline-nya itu yang ngangenin buat saya. Nah, jadi nggak semua bisnis bisa disamaratain. Tetapi yang saya ingin tegaskan ke teman-teman, terutama baik yang punya online store maupun offline store, saya cuma pengen teman-teman lebih peduli terutama mengenai tampilan. Kita bicara mengenai tampilan itu adalah benar-benar from A to Z, benar-benar dari tampilan luarnya. Teman-teman misalnya punya Instagram official account dari bisnis teman-teman. Teman-teman tuh harus benar-benar update. Dari bio-nya teman-teman harus update sering, kemudian teman-teman harus juga melakukan dekorasi dari sisi desain yang bagus, tampilan yang berkesan, kemudian juga berbagai macam hal yang dapat meningkatkan trust masyarakat kepada bisnis atau produk dari teman-teman. Ya, baik barang maupun jasa. Jadi biarpun kita online, dari fotonya harus bagus, desainnya harus bagus, semua-muanya itu harus kelihatan profesional. Kayak teman-teman tuh pergi ke mall, teman-teman lihat, oh biasanya kalau brand-brand mahal itu biasanya fotonya kayak bagaimana. Teman-teman mesti benar-benar bisa membuat sampai kayak begitu. Kalau misalnya, saya tuh nggak punya waktu, Pak. Kalau kita mau berbisnis, tapi kita nggak sempat mendekor, lebih baik
kita nggak usah punya online-nya. Atau kita punya toko offline. Saya pernah datang ke suatu daerah gitu ya. Kemudian saya ngelihat di ruko itu ada bapak-bapak jual makanan, tapi makanannya nggak laku. Dan saya nggak tahu kenapa nggak laku, tapi saya tahu dari satu hal, tempatnya itu nggak membuat saya pengen makan. Tempat itu nggak membuat saya pengen datang ke sana. Kenapa? Karena saya merasa tempatnya kayaknya nggak sesuai dengan keinginan saya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen punya toko offline, pengen punya toko online, teman-teman benar-benar pikirin desain terbaik. Kalau teman-teman nggak bisa mikirin desain terbaik, teman-teman nggak ada effort ke sana, lebih baik nggak usah punya toko, online maupun offline. Udah pakai e-commerce saja, atau ibaratnya pakai yang gampang aja. Tapi kalau teman-teman benar-benar toko offline yang mau dibagusin, toko online yang mau dibagusin, minimal tampilan e-commerce-nya dibagusin, fotonya punya kualitas. Nah, teman-teman baru benar-benar seriusin di bidang UMKM. Banyak UMKM, produknya bagus, fotonya jelek. Banyak UMKM, produknya bagus, tapi dari sisi tampilan, dari sisi desain, nggak mencerminkan kualitasnya sesuai. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ada juga yang punya toko seadanya dekornya, warna catnya masih putih, nggak pakai wallpaper, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada ono, yang akhirnya orang lain juga nggak mau masuk ke dalam dia tempat punya offline store. Ya, teman-teman benar-benar terutama kalau di masalah tempat ini pasti akan punya salah satu di online dan offline. Maka pesan dari saya adalah kalau kita nggak bisa rawat tempat kita, lebih baik jangan punya tempat daripada orang lain salah tangkap. Oh, ternyata produknya si ini Instagramnya nggak keurus ya, ternyata ininya nggak bagus ya, ternyata ininya nggak menarik ya, mendingan nggak usah punya sekalian. Tapi kalau mau punya, urusin baik-baik. Sehingga orang yang lagi pengen cari tahu mengenai produk kita, dia happy melihat dari tampilannya, dari packagingnya, dari kualitasnya, bahkan dari produknya, dari tempatnya, dan masih banyak lagi. Ya, kurang lebih begini mengenai place yang saya sharingkan, karena waktu yang terbatas, jadi saya nggak akan mendetailkan. Tapi kalau mendetailkan, nanti akan lebih banyak ke masalah teknis. Dari sisi pencahayaan, dari sisi bagaimana desain yang kekinian, dan itu semuanya kan skill. Nah, pertanyaannya, Coach Michael orang skill untuk desain bukan? Bukan. Saya bukan orang desain, makanya saya mempekerjakan orang desain. Saya tidak akan belajar desain secara tiba-tiba karena saya pengen, tapi saya lebih memilih, saya tahu keunggulan saya di mana, makanya saya mempekerjakan orang desain seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu porsinya kita bagaimana, dan kita berikan delegasi atau mandat terutama ke orang-orang yang punya skill ini. Ya, oke. Kira-kira dari penjelasan ini, dari yang awal tadi sampai sekarang, apakah sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, boleh diketikkan jelas dan di-enter. Kali ini doanya beda. Kalau tadi sukses, kalau sekarang sehat luar biasa. Amin. Yang ngetik jelas, saya doain teman-teman dan keluarga semuanya sehat, semuanya mengalami mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Terima kasih buat thank you Bro Basuki, thank you Sis atau Bro Kristi, thank you Bro Ito, Sis Eka, thank you so much Bro Arti, thank you Bro Dharma, thank you Sis Holly, thank you juga Bro atau Sis Lingkan, Bro Hendrik, thank you Bro Polus, Sis Diana, thank you. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke yang keempat, yaitu promotion. Jadi kalau produk sudah jelas, harga sudah jelas, tempat sudah jelas, yang terakhir marketing ini berhubungan sama promosi. Bagi saya, promosi itu harus memenuhi 3 dulu yang tadi. Jangan sampai promosinya bagus. Wes, tertarik orang gitu kan. Promosinya keren. Waktu datang ke tokonya begini amat ya. Ya kan, bayangin teman-teman pernah nggak dipromoin, promonya keren, waktu datang ke tokonya kecewa. Nah, kalau teman-teman pernah kayak begitu, itu artinya biasanya over promise atau biasanya over deliver. Apa yang diterima sama orang itu berbeda sama apa yang kita tampilin. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi promotion ini boleh berjalan dengan baik kalau teman-teman sudah menyelesaikan 3 PR yang tadi. Ya. Oke, misalnya promosinya bagus, tadi tempatnya nggak bagus, orang kecewa. Akhirnya orang bisa nggak jadi beli. Ternyata teman-teman desainnya bagus, fotonya bagus, dekornya bagus, semuanya bagus.
Artinya orangnya udah nyaman. Yes, orangnya udah nyaman gitu ya. Udah seneng. Kemudian dia mulai lihat-lihat barang. Biasanya teman-teman pasti kan akan dilihat-lihat dulu barangnya, wah dipegang-pegang atau dilihat katalognya secara online. Dilihat, oh ya, bagus ya. Terus waktu dilihat harganya, waduh, harganya kemahalan. Akhirnya ada kemungkinan nggak jadi beli. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama memang marketnya salah. Artinya teman-teman promosi ke tempat yang salah. Yang seharusnya dia nggak punya daya beli, teman-teman promoin, waktu ngelihat harga, dia angkat tangan. Sorry bro, gue nggak bisa beli karena keuangan gue nggak memungkinkan. Itu yang pertama. Atau ada yang kedua, biasanya orang yang tidak beli karena harga mahal bukan hanya karena dia nggak punya uang, tapi karena dia merasa dia belum butuh. Teman-teman pernah nggak ketika teman-teman punya uang nggak beli barang, biarpun dipromoin, karena teman-teman nggak butuh. Nah, ketika teman-teman nggak butuh, nggak apa-apa. Tapi minimal udah tahu, oh ternyata kalau gua mau beli handphone, belinya di sini. Kalau saya pengen beli misalnya madu, saya belinya sama Pak Arti. Artinya kan udah jelas. Artinya saya udah tahu kalau saya punya kebutuhan ini mau kemana. Nah, itu bagus kalau kita masuk ke orang yang tepat. Nah, akhirnya setelah tempatnya mereka suka, kemudian harganya cocok atau mereka butuh, masuklah ke fase ketiga adalah fase di mana mereka akhirnya membeli produk tersebut. Disinilah akhirnya, di sini yang merupakan akhir dari segalanya atau mereka berlanjut. Akhir dari segalanya adalah, wes, ada air minum ya kan yang katanya enak, waktu diminum pahit, sepet, nggak enak. Saya percaya ini udah akhir dari segalanya. Kenapa? Karena orang lain atau orang yang membeli produk tersebut kecewa. Kenapa? Rasanya nggak enak, rasanya sepet, rasanya pahit gitu kan. Apalagi di iklannya ada manis-manisnya, sedangkan boro-boro manis, pahit dan sepet. Nah, ini yang kebanyakan terjadi. Ya, jadi hati-hati. Ya, jadi teman-teman benar-benar cross check produk deh. Banyak orang tuh yang kecewa sama produknya. Bahkan banyak orang yang nggak sadar produknya itu nggak bagus. Banyak orang yang nggak sadar bahwa produknya itu enggak benar-benar bikin orang tuh pengen balik lagi. Nah, ini yang penting. Ini buat fast moving product. Fast moving artinya makanan, minuman, atau produk-produk pelatihan, kursus yang masih yang benar-benar jumlahnya banyak. Nah, tapi kan ada produk-produk yang tadi saya melihat kayak tadi kan biji kopi atau bubuk kopi itu fast moving tuh. Ya kalau dia senang beli kopi dia akan beli terus. Tapi ada produk yang nggak fast moving. Misalnya tadi saya ngeliat produknya ada asuransi mobil. Ini nggak fast moving. Ya, asuransi mobil itu tahunan. Kalau bisa closing 2 tahun lebih bagus. Kalau bisa closing 3 tahun lebih bagus. Ya, tapi mesti buat inovasi produk. Misalnya, asuransi mobil yang pertama bisa dipindahin ke mobil kedua. Nah, itu mungkin bisa menjadi inovasi produk. Ya. Kemudian mainan anak. Mainan anak juga pertama nanti akan dilihat, terutama kalau mainan anak. Ini akan ribet dengan orang tua yang sangat perintilan terhadap mainannya anak. Misalnya kualitasnya gimana, tajam apa enggak, bahannya mengandung kimia atau enggak. Nah, ini juga akan menjadi sesuatu hal. Tapi ini fast moving ya, mainan ini fast moving, cepat. Ya kalau orang tua beliin anak mainan sih kadang nggak toleransi uang ya. Kalau mereka punya uang, mereka beliin luar biasa. Nah, itu aja. Jadi sebelum kita mulai promosi, tolong diingat-ingat produknya, tolong diingat-ingat price-nya, tolong diingat-ingat tempatnya. Jangan buat kecewa di 3 hal itu. Sekali teman-teman promosi dan buat kecewa di 3 hal itu, belum tentu dia balik lagi ya. Tolong diingat baik-baik. Buat teman-teman yang masih bingung, ntar boleh tanya saya di Instagram, boleh chat saya, tapi tolong di cross check sekali lagi, dibikin mapping produk, mapping price list, dan mapping secara place-nya seperti apa. Mapping secara place dari tampilannya bagaimana, kontennya bagaimana, promonya bagaimana, warnanya bagaimana, dan seterusnya ya. Baru kita masuk ke dalam tahap yang keempat, ini namanya promotion. Teman-teman pasti udah pernah dengar mengenai promotion, yaitu promosi yang inbound dan outbound. Ya, tapi saya percaya dan yakin teman-teman sudah mulai aware yang namanya inbound sama outbound itu seperti apa. Saya mungkin akan memberikan contoh langsung dengan apa yang saya lakukan. Saya melakukan kedua-duanya untuk jenis bisnis yang berbeda. Ada bisnis yang memang cocoknya inbound, ada bisnis yang cocoknya outbound.
ada bisnis yang cocok dua-duanya. Jadi saya nggak bilang bahwa oh outbound bagus, inbound jelek, inbound bagus, outbound jelek. Tergantung kebutuhan, tergantung strategi bisnis. Saya sedang menjalankan misalnya yang tadi kita misalnya ngomong yang remaja sukses, yang kita bikin acara parenting. Itu saya lebih banyak menggunakan yang ke sebelah kiri, inbound marketing. Ya artinya memang saya memberikan konten-konten yang menarik, dilihat sama market, yang butuh yang ngeklik, yang butuh yang ngeliat, yang butuh yang bakal membeli. Artinya saya nggak perlu lagi metodenya kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu itu, saya pakai outbound marketing itu saya datang ke misalnya ke radio. Misalnya saya datang ke radio, saya promosi di sana, siapapun yang lagi naik mobil dengerin saya, padahal mungkin bukan target market saya. Bisa juga yang kedua dulu masih sebar brosur, saya dulu pernah buka bimbel sebar brosur, itu kan outbound marketing banget. Ya kan, siapapun disebarin brosur padahal nggak butuh-butuh amat, ujung-ujungnya brosur kita dijadiin tempat buat sesuatu gitu ya. Nah, di inbound dan outbound ini, outbound zaman sekarang itu lebih kemana? Kalau saya lebih ke B2B. Artinya outbound marketing ini saya lebih menerapkan lebih ke B2B. Saya jarang ke B2C pakai outbound marketing. Tetapi untuk beberapa kejadian yang memang sudah lead, ya sudah menjadi leads, saya akan lakukan pendekatan penetrasi lebih intens, lebih dalam lagi menggunakan marketing atau telemarketing. Kalau buat mereka yang sudah jadi leads. Tapi saya jarang melakukan outbound kepada customer langsung untuk mereka yang belum jadi lead. Saya hampir nggak pernah. Saya pasti pakai inbound. Beriklan, pakai SEO, pakai semua-muanya, pakai Google Ads, dan lain sebagainya, agar orang melihat, tertarik beli. Melihat, tertarik, mereka menghubungi tim. Sudah jadi leads. Nah, sedangkan outbound marketing saya terapkan untuk bisnis B2B. Kayak kemarin ini kita lagi kerjasama sama Mr. Donut, kita kerjasama dengan berbagai macam company, dan kita melakukan penetrasi B2B. Nah, itu saya melakukan di outbound marketing. Ya, jadi outbound marketing sekarang ini banyak saya lakukan untuk B2B, ya kerjasama terhadap bisnis, partnership, dan masih banyak lagi. Inbound marketing saya banyak lakukan terutama untuk pendekatan ke customer yang masih cold market atau customer-customer yang memang biasanya kena iklan saya atau mereka melakukan Google dan mereka melihat Google saya itu di halaman pertama dan mereka ngeklik dan mereka butuh dan mereka beli, ya. Artinya buat teman-teman inbound marketing dan outbound marketing disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jangan mengambil sudut pandang yang berbeda, artinya salah satu lebih bagus, tapi gabungkan kedua-duanya agar bisnis teman-teman lebih besar. Kalau ada yang bilang, bisnis saya cuma inbound, Pak, ya berarti belum melihat potensi outbound. Berarti belum ada partnership lebih lanjut. Karena kalau udah partnership lebih lanjut, pasti outbound bicaranya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman nanti yang pengen tahu sebenarnya seperti apa, ini rinciannya. Promosi itu 30%, sedangkan harga tempat itu 10% itu penghias, tetapi yang menentukan kelangsungan mereka repeat order, mereka beli lagi adalah produk. Jadi buat teman-teman yang merasa, Pak, saya udah punya produk yang bagus, good, pertahankan dan tingkatkan karena produk yang bagus itu sekarang, besok bisa jadi produknya biasa-biasa aja karena kompetitor udah banyak. Nah, tinggal bagaimana teman-teman menginovasikan produk sehingga itu menjadi produk yang tetap berkualitas tapi punya satu efek yang luar biasa, ya. Dan pastinya kalau teman-teman nanti mau nanya-nanya bisa ke Instagram saya, kita ngobrol-ngobrol dan nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut. Itu saja. Thank you so much buat waktunya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke host kita, ada Coach Juanda. Thank you so much. Oke, thank you banget Bro Michael Yo ya. Ini sangat luar biasa ya, 4P ya. Yang satu teknik marketing yang sangat everlasting dari dulu sampai sekarang, 4P itu yang selalu dipegang seperti itu ya. Nah, sekarang silakan kita akan buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand ataupun boleh tulis di kolom chat, nanti saya bacakan. Ya, di sini sudah ada Pak Arjo Sukardan, sudah raise hand, apakah mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Jadi tadi saya perhatikan ya sempat menyinggung masalah delegasi. Jadi pada prinsipnya kan menyerahkan segala hal pada ahlinya gitu kan. Tapi permasalahannya
modal nih Pak. Jadi untuk mempekerjakan ahli ini kan butuh uang. Sedangkan untuk UMKM terutama kebanyakan tidak punya cukup modal lah untuk membayar ahli seperti ini. Lalu gimana solusinya nih supaya produknya tetap kelihatan bagus gitu, seperti halnya hasil seorang profesional ahlinya, tapi ya tanpa harus bikin tekor gitu Pak, istilahnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua saya perhatikan juga orang ini kalau terutama untuk UMKM cenderung ikut-ikutan Pak. Jadi kalau misalkan satu orang usaha A misalkan, atau ini lagi booming itu, semua orang jadi ikut-ikutan usaha A gitu, walaupun mungkin mereka tuh tidak tahu sebenarnya usaha A itu seperti apa, tapi sekedar ikut aja gitu. Nah, kemudian pertanyaan adalah gimana caranya supaya kalau berusaha itu bisa orisinil gitu, enggak? Ya boleh ikut-ikutan, tapi tetap harus orisinal sehingga bisa bersaing dengan yang lain. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga adalah seputar bahasan ini ya, kan ini kan sebenarnya kan lebih kepada menumbuhkan jiwa kewirausahaan ya, jiwa profesionalisme, menempatkan diri sebagai bos atau malah pemilik usaha lah dari UMKM. Tapi memang tidak semua orang mau atau mampu jadi bos, mungkin merasa cukup jadi karyawan saja atau pekerja saja. Nah, kemudian di sisi lain sebagai karyawan juga dituntut untuk tetap harus bisa bersikap profesional lah padanya, intinya kan gitu. Kemudian pertanyaannya adalah gimana caranya supaya walaupun sebagai pekerja, buruh atau karyawan, tapi tetap bisa memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, jadi tetap bisa bersaing, tetap bisa profesional. Itu saja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Thank you Pak Arjo. Ini pertanyaannya bagus banget. Kalau buat saya pribadi, hari ini Pak Juanda ngundang saya dan ngundang semua speaker-speaker yang hebat, juga sebenarnya merupakan bentuk dari yang namanya SDM. Jadi SDM itu nggak harus semerta-merta kita membayar dia secara profesional. Kalau dulu saya ingat banget pertama kali saya bangun usaha I.O. Jujur yang kerja itu saya, istri, sama adik. Jadi bertiga. Bener-bener ya tenaganya ya orang-orang di sekitar kita dulu yang mau ngedukung. Jadi jangan pakai tenaga yang ahli, yang mahal, yang membuat kita akhirnya merasa nggak mampu bayar dia. Jadi saran saya buat Pak Arjo, gunakan kenalan-kenalan yang memungkinkan buat bekerja sama dengan keahlian yang bisa mendampingi kita. Entah itu pasangan, keluarga, teman, sahabat, atau mungkin teman-teman di iCommunity ini. Ya, kayak misalnya saya kalau nggak ngerti digital marketing, saya tanya Pak Juanda, kenapa? Karena beliau ngerti. Nah, tinggal masalah nanti mau kerja sama atau mau bagaimana, tinggal kecocokan aja. Kebanyakan yang susah adalah bukan cari orang yang punya modal atau tidak punya modal. Atau kita punya modal, kita pekerjakan orang. Yang paling susah adalah cari orang yang, pertama, kalau kita mau kerja sama orang, orang itu belum tentu percaya sama kita. Nah, jadi kembali lagi persiapkan diri kita agar lebih dipercaya sama orang. Saya pun dipercaya buat meng-IPO-kan, masukin perusahaan orang ke bursa efek. Itu kalau nggak berdasarkan asas kepercayaan, itu omong kosong, serius. Itu nggak mungkin. Perusahaan orang tiba-tiba mau dimasukin, tiba-tiba itu omong kosong. Jadi modal utama Pak Arjo adalah kepercayaan, dan modal utama Pak Arjo adalah mau mempercayakan ke orang-orang sekitar, bagi hasil di awal, dan mereka happy. Ya nanti Tuhan akan bukain jalan ke tahap yang berikutnya. Kalau emang udah punya hasil lebih banyak, Pak Arjo punya modal lebih banyak, bisa pekerjakan orang yang lebih profesional. Ya. Kemudian semoga menjawab ya Pak Arjo ya. Yang kedua mengenai ikut-ikutan bagaimana biar orisinil. Buat saya menemukan orisinalitas itu nggak gampang. Ya, jangankan kita punya produk. Saya pun pertama kali jadi pembicara, saya ngikutin orang lain. Misalnya, saya kebanyakan ngelihat Pak Juanda. Tiba-tiba waktu saya jadi pembicara, saya akan ikutin gayanya Pak Juanda. Kenapa? Saya belum punya orisinalitas. Jadi orang-orang yang ikut-ikutan itu nggak apa-apa. Memang tahap awal sebelum punya orisinalitas adalah ikut-ikutan. Justru kalau kita nggak pernah ikut-ikutan, kita nggak tahu orisinalitas kita kayak bagaimana. Percaya nggak kalau misalnya nanti Pak Arjo punya produk nih, atau misalnya ikut-ikutan, atau misalnya teman-teman ikut-ikutan Pak Arjo, lama-lama mereka bakal mikir, kok kayaknya produknya ini ya, kurang begini, kurang begitu, kurang begini, kurang begitu. Akhirnya buat produk yang seru, yang mirip, tapi dengan orisinalitasnya Pak Arjo. Kurang lebih seperti itu.
Jadi orisinalitas itu akan lahir setelah Pak Arjo tuh benar-benar sudah nyaman, sudah tahu, sudah mempelajari, produk knowledge-nya udah dalam mengenai produk tersebut. Makanya banyak orang bilang, jangan langsung jadi pengusaha, kerja dulu. Saya setuju juga, saya nggak bilang itu salah. Kerja dulu ke perusahaan yang produknya bagus, teman-teman liatin, dalemin, rasain kayak gimana produknya, ya kan. Kalau udah ngerti produknya kayak gimana, teman-teman pengen buat sendiri someday, teman-teman udah punya originalitas, udah punya orisinalitas sendiri. Seperti itu. Itu yang nomor 2. Semoga menjawab. Yang ketiga adalah memang semua orang itu nggak punya jiwa, belum tentu punya jiwa kewirausahaan. Saya tahu itu. Tapi semua orang itu punya satu jiwa yang pasti semua orang punya. Namanya jiwa rasa memiliki. Seorang wirausaha itu punya satu jiwa itu. Namanya jiwa memiliki. Anda mau kerja di perusahaan, Anda mau kerja di luar perusahaan, kalau Anda nggak punya jiwa rasa memiliki, Anda nggak bakal bisa apa-apa di perusahaan itu. Ya, kayak misalnya, saya kerja di perusahaan Pak Juanda. Oh ya udah, saya cuma kerja doang tuh. Saya cuma kerjain ini, saya cuma kerjain itu. Tidak punya inisiatif, tidak punya rasa memiliki, tidak punya loyalitas. Bentar lagi saya pasti pindah dari perusahaan Pak Juanda. Kenapa? Karena saya nggak akan bisa bertahan, karena saya nggak punya yang namanya jiwa rasa memiliki itu, loyalitas. Nah, buat teman-teman, baik itu teman-teman jadi seorang bos, baik itu teman-teman jadi seorang entrepreneur, baik itu teman-teman jadi seorang karyawan, sekarang pun kalau teman-teman tahu gitu ya, saya nggak tahu, di beberapa unit usaha saya, sudah saya terapkan satu hal. Ya, namanya adalah sistem matrix. Sistem matrix ini artinya satu unit produk dipimpin sama satu VP, atau biasanya dia ini adalah memang tujuannya untuk bisa mendevelop produk tersebut, gitu ya. Kalau teman-teman tahu, misalnya kita ngomong kayak produk makanan atau minuman apapun deh yang teman-teman lihat di supermarket, itu semua punya produk VP, ya. Nah, produk itu dikepalain sama satu orang, dan si kepalanya ini tuh dapat persentase, kalau teman-teman tahu. Nah, si kepalanya dapat persentase berupa sahamnya perusahaan, berupa apanya. Kenapa? Agar dia punya rasa kepemilikan di dalamnya. Jadi biarpun dia karyawan, rasanya rasa pengusaha karena dibagi persentase itu. Nah, saya menerapkan matriks ini di beberapa lini usaha saya. Jadi biarpun karyawan, tapi dia punya kepemilikan. Nah, itu juga merupakan salah satu unsur yang penting buat teman-teman pertimbangkan. Tapi nggak semua orang, harus orang-orang tertentu. Itu aja jawabannya, semoga menjawab. Thank you, Pak Arjo. Oke, luar biasa ya jawabannya dari Bro Michael. Oke, selanjutnya ada Pak Dharma nih, sudah raise hand. Silakan Pak Dharma. Saya juga udah chat sih barusan, takut lupa. Okay. Jadi kalau untuk digital product sebaiknya di inbound marketing ya dikuatkan ya. Benar Pak Dharma. Itu benar-benar mesti market research Pak Dharma. Kayak misalnya saya buat produk misalnya. Dulu Pak Dharma, saya itu kalau buat produk, terutama produk-produk yang digital, kayak misalnya kelas-kelas saya, misalnya kelas edukasi, saya tuh benar-benar market research dulu. Kira-kira kalau saya buat produk ini tuh masyarakat senang apa enggak? Dan paling utama, saya harus menemukan ketakutannya mereka tuh apa. Ya, atau harapannya mereka itu apa. Itu yang bakal saya jadiin konten. Jadi inbound marketing itu harus sangat kuat di konten. Karena kalau kontennya kena banget ke mereka, tinggal bagaimana proses editing, bagaimana proses production-nya untuk iklan, terus bagaimana funneling-nya. Funneling itu artinya misalnya, Pak Dharma produknya apa? Digital sih, aplikasi. Aplikasi. Iya, aplikasi. Oke. Pak Dharma buatin aplikasi, atau Pak Dharma misalnya menjual secara apa, Pak? Ada jualan di situ. Yang paling simpel ya jualan PPOB lah. Ada pulsa, ada token. Tapi sekarang kita lagi kembangin ada logistiknya. Oke, baik. Pengiriman, ya. Kayaknya saya juga mesti cari Pak Juanda sih untuk digital marketing nih. Pak Dharma kalau boleh tahu untuk produknya ya, untuk produknya Pak Dharma itu untuk B2C atau B2B Pak marketnya Pak? Bisa B2C, sekarang sih B2C. Tapi kita ada bikin sistem kemitraan juga, jadi kayak MLM tapi cuma dua layer lah. Jadi kita bikin kemitraan juga.
Nah, saya selalu fokus sama produknya Pak Dharma ya. Kita ngomong PPOB. Saya kalau PPOB itu sekarang di Shopee. Kalau Pak Dharma buka Shopee, PPOB beli pulsa segala macam itu diskon 5%. Nah, atau di mana-mana. Nah, jadi kalau misalnya Pak Dharma, menurut saya fokus ke produk R&D dulu, Pak. Fokus ke produk R&D, Pak. Produk Research and Development. Artinya. Nah, saya justru lagi cari juga tuh. Ada tim yang Research and Development ya. Kebetulan Pak, kita nggak punya tim itu. Nah, kalau Pak Dharma belum punya, harus kolaborasi sama orang yang punya kemampuan itu, Pak. Karena saya selalu kan berpikir apa adanya. Kalau memang saya mau kerjain, saya akan kerjain yang pasti market bisa terima, ada bedanya dibanding dengan yang lain. Setidaknya kalau orang lain nggak lihat produknya, dia lihat sayanya. Ibaratnya dulu begitu. Nah, kalau misalnya memang dari Pak Dharma, yakin Pak, ini produk pasti laku. Ya, Pak Dharma tinggal bagaimana menemukan kebutuhan orang melalui inbound marketing. Nah, kebutuhan itu yang dijadikan iklan. Tetapi kalau misalnya Pak Dharma bilang, ya saya juga nggak terlalu yakin sih Pak, kayaknya produknya. Ya mendingan Pak Dharma habiskan waktu beberapa bulan untuk research produk. Karena saya untuk research produk itu, produk saya research tuh kurang lebih sekitar 6 bulanan seperti itu untuk mendapatkan satu produk baru. Karena itu saya nggak mau tim launching. outsource atau inbound tim sendiri, Pak? Kalau saya kebetulan, kalau saya untuk research itu kebanyakan saya turun tangan langsung. Saya turun tangan langsung. Kenapa? Karena saya tipikal orang. Dulu saya bukan orang perfeksionis, tapi semenjak saya benar-benar merasa, semenjak saya baca kisah story-nya Elon Musk, dia tuh jualan Tesla nggak pernah pakai marketing, Pak, tapi produknya yang bicara. Jadi saya sekarang bilang, bagaimana menciptakan produk yang 5-10 tahun tetap bisa laku. Itu yang paling penting. Kalau cuma bisa bertahan setahun 2 tahun, mendingan ganti produk. Kenapa? Toh setahun 2 tahun ganti produk, kitanya nggak gede-gede. Akhirnya hidup kita, usia kita berlalu begitu saja dengan produk yang ujung-ujungnya kita buat lagi dari nol. Nah, jadi Pak Dharma habiskan waktu beberapa bulan buat produk ini, lebih bagus daripada mencoba ujung-ujungnya buat produk baru, Pak. Kurang lebih itu saran dari saya, Pak. Semoga bermanfaat. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Oke, thank you. Selanjutnya ya, kita buka satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan ya. Oke, siapa satu orang lagi yang mau bertanya, silakan. Saya kasih buka kesempatan untuk satu orang. Kalau tidak ada, izinkan saya menyelesaikan untuk pengenalan tentang iCommunity ya. Sebentar. Silakan ya, sambil di chat atau di resend nggak apa-apa, nanti kita lanjutin ya. Sampai ini terakhir dari saya. Oke, jadi teman-teman, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis Anda, ya bisnis dan profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar hingga 2 kali lipat, ya. Nah, jadi teman-teman memperkenalkan iCommunity. Ya, iCommunity ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi dan memperluas networking bagi kemajuan bisnis Anda, ya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu join. Pertama, Anda akan mendapatkan valuable community, ya, komunitas yang berharga. Kedua adalah Anda akan mendapatkan quality leads, ya, leads yang berkualitas. Dan yang ketiga, Anda akan mendapatkan low cost, ya, biayanya murah. Kenapa demikian? Nah, valuable community, Anda akan mendapatkan akses networking, ya, seperti hari ini kita bernetworking, saling berjejaring, dan Anda juga akan mendapatkan learning, ya. Hari ini kita belajar banyak sekali dari Bro Michael, dan Anda juga bisa melakukan kontribusi. Kontribusi itu artinya Anda memberikan sharing knowledge Anda di dalam sebuah komunitas. Nah, quality leads, Anda bisa mendapatkan lead customer baru, Anda juga bisa mendapatkan lead reseller baru, dan Anda juga bisa mendapatkan leads customer untuk retention. Ya. Sedangkan low cost, Anda nggak perlu iklan di dalam iCommunity, karena kita di sini saling meningkatkan kepercayaan, ya. Jadi tanpa iklan pun kita bisa saling berkolaborasi, tidak perlu ribet dan tidak perlu keahlian khusus, teman-teman, ya. Nah, siapa saja sih yang cocok dengan komunitas ini? Jadi pertama, kalau Anda adalah pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network untuk kemajuan bisnis dan profesi Anda,
Ataukah Anda pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding dengan target market kepada para pengusaha dan business owner? Para pelaku UMKM yang sedang ingin upgrade skill entrepreneurship-nya ya, seperti tadi Bro Michael bilang, upgrade skill ya. Dan yang keempat adalah para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis ataupun scale up. Yang kelima, para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, dan mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis. Para marketer profesional, ya baik itu dalam industri properti, insurance, trainer, distributor, dan lain-lain. Para pebisnis yang ingin mengembangkan omset penjualannya. Para reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk untuk dijual. Dan para pebisnis yang sedang membutuhkan talent ya untuk digital marketing, sales, leadership, dan lain-lain. Serta professional trainer yang sedang membangun personal branding ya. Nah, 3 aktivitas benefit Anda apa saja? Yang pertama adalah akses learning ya, akses connecting, dan akses opportunity ya. Jadi ada belajarnya, ada berjejaringnya, dan ada kesempatan-kesempatan bisnis ya. Saya yakin dalam sebuah komunitas pasti akan tercipta peluang-peluang bisnis seperti itu. Nah, jadi learning, connecting, dan opportunity ini semua terangkum dalam sebuah aplikasi platform digital yang bernama Social Connect iCommunity ya. Dan Anda juga akan mendapatkan weekly gathering seminar on Zoom seperti ini ya. Nah, seperti apa sih platform digitalnya? Nah, saya tunjukin nih teman-teman, buat teman-teman yang mau tahu platform digital iCommunity. Ya, buat yang sudah menjadi anggota iCommunity juga silakan download ya, silakan download dan silakan berjejaring di sana, kasih konten, kasih sharing, kontribusi dan lain-lain di situ ya. Nah, jadi ini aplikasinya iCommunity teman-teman. Nah, jadi kita sama nih, kurang lebih sama seperti Facebook ya. Jadi teman-teman bisa sharing di sini, bisa posting-posting ya. Nah, ini ada Pak Frans tuh ya. Saya encourage buat teman-teman member baru yang sudah gabung, ini langsung dikenalkan ya, langsung diperkenalkan kepada seluruh anggota dari iCommunity. Saat ini anggota iCommunity ada sekitar 130-an orang. Segera update status Anda nih kayak Pak Frans, kita bisa lihat Pak Frans bergabung 7 Mei, kita bisa lihat di sini apa yang dia posting dan lain-lain. Kemudian kita bisa follow seperti itu. Ya, nanti kita bisa kontak-kontakan. Ya, saat ini belum bisa chatting langsung, tapi kita bisa komen-komenan di postingannya teman-teman kita. Ya, kemudian juga ada feeds, ya, ada trending topik dan ada channel. Nah, channel-channel ini juga nanti ke depannya akan kita isi. Ya, saat ini channelnya kita isi dengan rekaman-rekaman yang dari iCommunity dari awal ya, dari awal sampai dengan saat ini. Ya, nah jadi teman-teman bisa akses seperti ini. Nah, jadi teman-teman kedepannya pun kita sudah punya rencana-rencana untuk pengembangan platform digitalnya ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya, platformnya kita sudah punya rencana, kita sudah develop aplikasi ini dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara akses komunitas ini? Teman-teman bisa akses komunitas ini. Memang ada investment fee-nya teman-teman ya. Awalnya kita berpikir kita pengen charge-nya sekitar Rp1.680.000 ya. Untuk apa? Ya untuk pembangunan platform, untuk biaya server, hosting dan lain-lain seperti itu. Ya. Dan kabar baiknya adalah kita tidak perlu bayar 1.680.000. Kenapa? Karena biaya ini bisa dibilang kita subsidi lah ya. Teman-teman nggak perlu bayar untuk pembuatan aplikasinya. Tapi teman-teman bayar untuk hostingnya aja ya. Hostingnya itu cuma 168.000 untuk 12 bulan membership. Artinya apa? Sebulan teman-teman cuma ya keluar ekstra duit 14.000. Biaya ngopi lah seperti itu ya, kayak teman-teman ngopi di kafe itu sebulan cuma 14.000. Murah banget secangkir kopi ya. Nah, jadi bagaimana untuk beregisternya? Teman-teman bisa minta link registrasinya kepada yang mengundang Anda. Kenapa? Karena untuk bergabung ke dalam iCommunity ini itu hanya berdasarkan undangan teman-teman. Nah, ini juga sebagai langkah filter kita bahwa nggak semua orang bisa masuk ke dalam iCommunity. Untuk masuk ke dalam iCommunity ini teman-teman harus diundang. Itu untuk meningkatkan, oh ternyata memang dia ada yang kenalin seperti itu. Ya, jadi bukan sembarangan orang bisa masuk ke dalam iCommunity ini. Oke, nah jadi demikian teman-teman sharing dari saya tentang iCommunity. Oke, kita bisa lanjutkan lagi, ada sesi tanya jawab, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi teman-teman ya.
Bu Prisil, saya belum paham pakai aplikasinya. Silakan japri ke saya, Bu. Nanti saya ajarin ya. Oke. Apalagi nih? Bu Wiwi, makasih. Oke, sip. Thank you tuh. Dapat thank you semua, Bro Michael. Oke. Ini usul ya Pak, nanti COVID udah hilang, kalau udah offline kita sekali-sekali gathering, pasti ya, ini sudah ada di dalam agenda kita, jadi kita akan gathering ya, untuk memperkenal, untuk mempererat hubungan, dan untuk meningkatkan trust. Akan ada gathering-gathering, baik itu di Jakarta, dimanapun kita berada nanti teman-teman ya. Oke. Kita lihat lagi. Ada lagi pertanyaan? Ada yang belum terjawab? Oke, kalau tidak ada lagi, thank you atas waktunya teman-teman semua ya. Kita bertemu. Oh ya, saya lupa. Minggu depan buat teman-teman yang mau hadir lagi silakan bisa menggunakan link yang sama seperti yang teman-teman gunakan pada hari ini ya, dan acaranya juga tetap sama, gratis teman-teman. Dan minggu depan kita punya tema adalah ini, keren banget ya. Feng Shui for Business. Wah, jadi buat teman-teman yang mau bisnisnya lebih oke, lebih energinya lebih positif, silakan hadir lagi minggu depan ya. Kita akan membahas Feng Shui for Business dengan narasumber adalah Suntoro Suciatmaja. Beliau adalah metafisik practitioner dan pengusaha sukses di Balikpapan ya. Jadi ini adalah sahabat saya di Balikpapan, dan orang sebalikpapan udah pasti kenal dia ya. Nah, jadi teman-teman silakan. Oke, jadi minggu depan bisa gabung lagi. Nggak perlu di reminder, silakan gabung menggunakan link yang teman-teman gunakan pada malam hari ini. Oke, demikian teman-teman untuk acara hari ini. Thank you for coming, dan kita ketemu lagi minggu depan. Sekali lagi thank you Bro Michael udah sharing, dan kita kasih tepuk tangan yuk buat Bro Michael. Thank you Pak Michael. Thank you Bro. Thank you Pak. Oke. Thank you ya semua ya. Saya akan end all dalam waktu hitungan ke-5. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you semua. Thank you semua.